Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Oming di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara yang dianjurkan untuk tidak mesti disimak dan dipahami. Dan malam ini kita masih dalam rangkaian seri Kayangan Ngejowantah episode 284 dengan judul Tirto Legender. Kita masih menanti kehadiran narasumber kita, Mas Agung Bimo Sutejo, dan narator kita, Mbak Viviananda. Dan sambil menunggu beliau hadir, kalau nggak percaya ya bagus, justru itu yang kami harapkan. Halo Mas. Halo Mas. Lalu ke atas ya ini. Omeng lanjutin dulu disclaimer-nya. Kalau nggak percaya ya bagus, justru itu yang sangat kita harapkan. Tapi kalau mau percaya ya ngapain juga, lawang ini cuma dongeng. Ya nggak Mas? Iya Mbak. Gimana, masih capek Mas? Masih Mbak. Tapi ya hari ini sudah jalan-jalan keluar lah. Kalau kemarin kan di rumah. Oke. Sampun kembali ke kentan rutinitas nganggurnya nggih Mas? Iya. Rutinitas nganggur. Sebentar ini Mbak Vicky belum berhasil menghubungi, tapi sudah tak ajukan undangan. Di sana hujan enggak, Mas? Tadi barusan hujan Mbak. Ini nggak tahu nih masih hujan apa enggak ya karena di luar nggak kedengeran. Halo Mbak Halo, Vicky. halo Mbak. Masih KO nggak Mbak? Enggak, kan aku langsung kerja. Oh. Aman Mas aku. Oke. Jadi kita mau langsung ke slide atau mau ngobrol dulu? Langsung aja Mbak. Mbak. Oke. Monggo Mbak Vicky. Sudah siap. Oke. Atlantis series ke-284. Tirto Legender 1. Air adalah sumber kehidupan dari semua makhluk hidup. Tapi ada air yang benar-benar sumber kehidupan. Ayo Mbak. Air digunakan untuk minum, memasak, bahkan membersihkan diri, juga membersihkan barang yang dimiliki. Sudah jelas, lanjut aja Mbak. Karena begitu pentingnya air, maka air harus dikedepankan. Kebutuhan pokok yang jelas itu. Lanjut Mbak. Maka pada zaman dulu semua kerajaan akan menghadap ke arah perairan. Nah, yang pasti harusnya begitu ya. Yang aneh kalau tidak menghadap ke perairan. Lanjut Mbak. Namun ada air yang datang dari pegunungan, laut, dan kayangan. Dan ini yang kita bicarakan nanti yang datang dari kayangan. Lanjut Mbak. Air yang datang dari pegunungan memang jernih dan bisa dijadikan dasar kehidupan. Tapi juga ada yang dari pegunungan tuh bau belerang atau bau kapur. Lanjut Mbak. Namun air dari pegunungan bukan berasal dari sesuatu yang punya dasar kehidupan. Bedanya di situ ya. Lanjut Mbak. Kalau toh ada kehidupan di mata air itu pasti dari bangsa Raceto. Nah, karena memang itu biasanya yang berusaha menguasai sumber air. Lanjut Mbak. Maka air yang untuk dasar kehidupan bukan berasal dari mata air. Memang bukan dari situ. Lanjut aja Mbak. Kalau dari air mata gimana Mas? Mata Nah, air. itu tetap aja Mbak. Sing itu hanya ini tak. Hanya kalau menonton sesuatu hal yang membuat jadi gimana gitu kan. Lanjut Mbak. Dan laut juga merupakan sumber air terluas yang ada di Arsapada. Kesannya begitu. Lanjut Mbak. Tapi air laut juga bukan air yang menjadi dasar kehidupan. Hanya ini apa ya? Hanya media tapi bukan dasarnya dengan dari situ. Lanjut Mbak.
Meskipun air laut juga bisa dipakai untuk kehidupan dan ada unsur kehidupan di dalamnya. Gak jelas, lanjut aja Mbak. Saya ngantuk. Tapi air laut lebih pada untuk memenuhi kehidupan. Memenuhi itu bukan dasar kehidupan. Lanjut Mbak. Jadi air baik dari mata air ataupun air laut itu bukan air kehidupan. Yang jelas itu. Makanya nek golek ning laut kira bakal ketemu. Lanjut Mbak. Maka jelas air kahuripan atau cikahuripan itu bukan dari sumber mata air dari Arsapada. Tinggal bagaimana kita memahami itu gitu aja. Lanjut Mbak. Sehingga efeknya tidak seperti air kehidupan yang pernah ada dalam banyak cerita di Nusantara. Kalau itu cuma diberi nama doang, tapi aslinya bukan. Cuma diberi nama air kehidupan, tapi bukan air kehidupan. Lanjut Mbak. Di mana air kehidupan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan membuat awet muda. Lanjut aja Mbak. Sehingga hanya di daerah yang memiliki air kehidupan yang jadi panutan, bukan yang kelihatan tua. Karena kalau memang benar mempunyai dasar air kehidupan, pasti akan cenderung lebih susah tua. Lanjut Mbak. Nah, Lebih lambat lah. namun jika Enggak. yang jadi Ya, namun lanjut. jika yang jadi panutan yang kelihatan tua itu berarti sudah kehilangan sumber air kahuripan. Itu versi dongeng ya. Jadi jangan dicocokin dengan keadaan nyata. Lanjut Mbak. Air kahuripan itu dikenal juga dengan nama air Amertasari. Sebenarnya ada dua, tapi salah satunya Mertosari. Lanjut Mbak. Air Amertasari itu berasal dari kayangan Cokro Kembang. Itu kayangannya Bathara Kamajaya sama Betari Ratih. Lanjut Mbak. Jadi air Amertasari bukan berasal dari mata air. Dan bukan berasal dari Arcopodo. Lanjut Mbak. Juga bukan air dari sumur yang jumlahnya banyak sekalipun. Yang jelas dia datangnya dari atas, bukan dari bawah. Lanjut Mbak. Air Amertasari juga bukan air yang berasal dari sembarangan air terjun. Karena jenis airnya juga beda. Lanjut Mbak. Karena air Amertasari hanya berasal dari kayangan Cokro Kembang yang turun melalui Grojogan Sewu. Kalau bisa menemukan grojogan sewunya ya pasti ketemu. Lanjut Mbak. Sehingga hanya bangsa terpilih yang punya Grojogan Sewu dan aliran Amertasari. Artinya hanya ada satu negara yang punya. Nggak semua negara punya. Lanjut Mbak. Karena para Hyang tidak akan sembarangan menitipkan aliran Amertasari. Jadi hanya dititipkan kepada yang benar-benar bisa dipercaya untuk melanjutkan Hamemayu dan menjalankan Cokro Manggilingan dengan benar. Lanjut Mbak. Karena hanya kepada bangsa yang benar-benar mau melakukan Hemayu sajalah air Amertasari dititipkan. Karena ini semua demi berjalannya Cokro Manggilingan. Lanjut Mbak. Air Amertasari bukan air yang keruh dan juga bukan air yang asin apalagi berwarna. Jadi benar-benar bening. Lanjut Mbak. Amertasari juga punya unsur kehidupan yang membuatnya jadi terasa licin saat diminum. Gimana ya, licin-licin legender gitu. Coba aneh sih rasanya. Tapi tidak berasa. Ya mungkin sudah, karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng bukan untuk dipercaya. Lanjut Mbak. Oke, tambah disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudjetjo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sudjetjo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sudjetjo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo. Ada berapa disclaimer Mbak hari ini? Yang Oming tayangkan mungkin 9 dumun nggih Mas? Oh iya, kebanyakan ya. Boten Mas, nanti dicicil
Jadi iya. yang sekarang 3, terus 60-nya 3, di 90 juga 3, kan Mas nggih? Iya. Oke. Pak Arso di atas awan ya. Ini lagi. Apa ya, gue disclaimer. Ini omeng acak nih Mas, tayangannya. Kalau mau nggak percaya ya, mana ya emang kelihatannya mendaki, tapi kalau mau percaya ya mendaki aja. Salam menyanar mendadak indra gila. Itu puncak Sunan Mataram, Pak ketutupan kabut lagi. Jadi sempat kelihatan sebentar. Salam menyan. Disclaimer paling pendek. Ampun Mas. Monggo Mas. Iya. Dongeng. Tapi yang 30 niki. Atau mau cerita tentang yang niki barusan? Nggak penting sih Mbak kalau ceritain tentang barusan, tapi nanti apa namanya? Ini kan Mas Rif masih berhubungan dengan Tirto Legeder ya. Nanti itu Tirto yang air yang kalau diminum tuh ada rasa licinnya di sini gitu. Ya, itulah air berantas gitu kan. Tapi berantas itu kan terbagi atas beberapa apa jarak dari Grojogan Sewunya berapa gitu. Kalau jarak dari Grojogan Sewu udah terlalu jauh ya kandungan kehidupannya sudah nggak ada. Tapi cuman rasa ininya jadi apa tuh namanya eh kekentalannya berkurang lebih cair dan tapi sifat licinnya masih ada gitu. Gitu Mbak. Dan seharusnya ya itu saat ini sudah makin jelas kelihatan ya, makin makin jelas muncul untuk beberapa tempat gitu loh. Terutama di daerah yang 100 kurang dikit. Bukan kurang banyak ya Mbak, kurang dikit. Karena itu bilangan bulat-bulan, bukan bilangan pecahan Mbak, itu 100 kurang dikit. Itu di daerah yang seperti itu. Dan air berantas lama-lama ini secara bertahap pasti akan naik, nggak mungkin enggak sih. Karena Grojogan Sewu kan terus di anu ya, apa namanya? Mengalami kenaikan sebenarnya, tapi cuma mungkin nggak kelihatan kan. Dari Grojogan Sewunya kan naik. Ya berarti air dari Amertasari yang mencapai ke wilayah lor, nah, utaranya gitu ya pasti akan nambah juga gitu. Mungkin beberapa teman sudah pernah mendapatkan itu ya, mendapatkan kan rasanya ngerti seperti apa gitu. Beda dengan air biasa yang kalau diminum seperti itu. Ini ada unsur licin-licinnya dikit, tapi itu ya mungkin kalau dapatnya yang pas sih. Kalau dapatnya yang kecampuran ya mungkin enggak gitu. Itu Mbak. Terus ini Mbak, apa namanya? Bisa ini enggak dimunculkan gambar anu apa Kresna Duto Mbak. Oke Mas. Oke, ini terima goyang. Nah, terima kasih. Ini yang bikin Mas Yoko ya, dan saya dikirimi oleh Bu Susan.
Matur nuwun, iki gambare kayak gini. Ya lumayan bagus, tapi untuk ukuran layang ya. Tapi kalau untuk ukuran ininya masih mungkin belum terlalu jelas. Aduh, rada ngeblur. Nah, di situ kelihatan nggak bahwa ada loh Bathara yang paling gede dewe gitu. Paling gede dewe atau paling tidak kecil sendiri di belakang gitu. Dan dia menduduki di belakang itu kenapa itu harusnya menjadi pertanyaan ya. Karena memang cerita ini kan ditinggalkan oleh leluhur dari zaman dulu supaya kita nanti ngerti bahwa akan ada kejadian seperti ini gitu. Dan kalau dari anu ya apa ngeblur lagi. Dari sisi di pewayangan itu eh, yang paling dekat dengan si Kresna itu kan si Bathara Narada. Nah, di belakang Bathara Narada baru ada dua, Bathara Janaka sama Bathara Kanwa. Paling belakang itu Bathara Rama Parasu. Nah, dalam cerita tersebut, keempat dewa itu mendadak turun untuk mendampingi Kresna dalam melakukan Kresna Duta. Nah, sebenarnya kan ini harusnya mulai dipertanyakan ya, ngapain sih Kresna didampingi gitu? Kan seharusnya dia sendiri sudah bisa, dia titisnya Bathara Wisnu kok harus didampingi gitu kan dalam melakukan apa namanya Kresna Duta tersebut. Tapi kan sebelumnya sudah pernah ada kejadian ini kan bahwa Kresna itu Tripikromo terus tidur karena dia tidak mau terjadinya perang Bratayuda. Artinya Kresna itu dalam lakon Kresna Duta ini berusaha untuk menggagalkan perang Bratayuda. Dan bagi para hyang itu berarti tidak sesuai dengan jalannya zaman, maka itu harus diatasi dan cara ngatasinya dengan cara seperti itu. Nah, dalam proses Kresna Duta itu Bathara Narada terlihat sangat dekat dengan Kresna dan dia menjadi penasihat utama di situ, seolah begitu kan. Dan Bathara Kanwa dan Janaka di belakangnya. Dan yang satu ini gede dhuwur gitu kan. Gede dhuwur, bukan pendek loh Mbak itu. Bukan karena dia naik numpak dinglik loh itu Mbak. Iya. Bukan karena dia berdiri di atas kursi, enggak. Enggak, enggak ngatur di atas kap juga enggak gitu kan. Memang dedeknya gede dhuwur gitu. Dan ketika pada saat berunding dan berhasil untuk ini bahwa keraton Hastinapura itu dipecah jadi dua, itu Kresna wis lega karena itu kondisinya udah ini kan. Sehingga pada kondisi tersebut Kresna kemudian pamit. Nah, pada saat pamit inilah ada tindakan dari sang Bathara Rama Parasu, sang yang Bathara Rama Parasu. Pada saat kereta berjalan ke arah berlawanan dari Hastinapura, maka kan si Bathara Rama Parasu ada di paling belakang tuh, jadi yang paling dekat dengan Keraton Hastinapura, dia yang lempar Parasu tembak jedet hampir kena kepalanya Duryudana. Dan peristiwa ini tidak diketahui oleh Kresna. Karena apa? Karena pada saat melempar itu bersamaan dengan Bathara Narada mengalihkan perhatian Kresna untuk pamitan bahwa empat Bathara ini akan balik ke Kayangan gitu. Jadi setelah parasunya dilempar, jedet gitu hampir kena si Duryudana kan kaget lah. Pada saat dilihat kan keretanya cuma ada Kresna tok, Mbak. Karena Gitu. udah pamit kan Mas nggih. Oh, Iya, harus kabur. Iya. Dan situasi ini tidak disadari oleh Kresna ya. Jadi Kresna juga terkejut bahwa ketika tiba-tiba dia diserang oleh Duryudana, maka dia Triwikromo gitu kan, Mbak. Triwikromonya sebesar 7 gunung Anaan. Yang dikatakan gunung Anaan itu bukan bukit ya, Mbak. Karena bukit itu ada nama tersendiri kan. Gunung ya gunung. Gunung Anaan itu ya berarti gunung yang ketinggiannya ya pasti di atas 1000 meter, tapi masih kurang dari 3000 meter gitu.
gitu Mbak. Ya, Nggih. terus di sini kan karena Kresna Triwikromo berarti kan si Bathara Narada turun. Kalau yang tiga Bathara kan langsung balik ke Kahyangan karena mereka mereka tahu lah kalau mereka beliau bertiga turun kan pasti akan ketahuan nih sama Kresna. Makanya kan seharusnya kalau misalkan ketiga Bathara itu keempat Bathara itu menginginkan tidak terjadinya perang Bratayuda, maka seharusnya si Bathara Narada turun ya yang ketiganya juga ikut turun gitu kan. Ketiganya juga harusnya ikut turun. Tapi kan ini cuma si Bathara Narada doang yang turun terus najatin Kresna sehingga Kresna tidak ini apa namanya mengembalikan wujudnya jadi tidak Triwikrama lagi gitu kan. Tapi itu jadi sudah terlanjur terhitung menjadi perang Bratayuda hari pertama gitu Mbak. Jadi kalau ditanyakan kenapa kok kampanye nggak kena Kresna ya arahnya bukan bukan ke arah depan kan itu arah lemparnya ke arah belakang gitu. Terus kenapa kok Duryudana waktu itu langsung istilahnya itu memberikan pukulan terhadap Kresna lah karena keempat dewa itu sudah nggak ada di kereta itu gitu kan Mbak. Tapi lokasi beliau Triwikromo di mana nih, Mas? Itu di anu Mbak, di tempat di mana dekat dengan alun-alun Ngestino untuk yang itu. Kalau untuk yang pertama kali itu Kresna Triwikromo itu kan karena dia memang menghindari supaya bagaimana perang Bratayuda itu nggak terjadi tuh Mbak. Makanya dia Triwikromo terus kemudian tidur gitu kan. Makanya terpaksa harus dibangunin sama Petro itu loh. Oh, nggih. Jadi ada dua kali ya Kresna Triwikromo yang dekat dengan waktu Bratayuda itu udah dua kali. Tapi yang pertama tidak menimbulkan kehebohan karena dia cuma tidur gitu. Nggih. Kalau yang kedua niki dibangunkan, disadarkan oleh siapa beliau niki, Mas? Ya kan ini kita disadar apa bukan dibangunkan Mbak karena apa beliau kan ngamuk karena dia diserang. Dia kan rumangsanya kan aku rasa salah kenapa kok aku sih diserang. Nah, aku sih pengen Nggih. supaya semuanya tuh ini dan saya tidak terlibat dalam Bratayuda kok aku yang diserang gitu kan. Nggih. Nah, itu Bathara Narada yang turun karena apa? Kalau Kresna Triwikromo dan ngamuk maka perang tidak akan seimbang dan itu berakibat nanti bisa terjadi Ngastinapura nyerah kalau Oh. dari pihak Kurawa nyerah. Kalau dari pihak Kurawa nyerah, maka Soekarto akan makin banyak di Kolobendu nanti. Hmm. Jadi tidak Berarti boleh harus nggih. kelihatan seimbang. Oh. Yang kedua niki berarti yang menenangkan beliau niku Bathara Narada nggih, Mas? Iya, Mbak. Oh, gitu. Kalau yang tiga kan habis lempar kampak sembunyi ya, kabur. Pura-pura apa namanya itu kura-kura dalam perahu gitu. Jadi pura-pura tidak tahu Nggih. karena Tapi Mas, bukan suatu hal. namanya beliau niki Mas, Bathara Rama Parasu niki kan berbeda dengan yang di dongeng ARC dengan dongeng yang di sebelah di Konoha niku nggih Mas nggih. Tidak sama kan beliaunya niki kan yang dimaksud. Ya, Romo Parasu versi saya, Mbak. Kalau Nggih. versi yang lain nggak tahu. Wong aku dongeng kan sakarepku, Mbak. Nggih Mas. Gitu. Tapi yang Nggih. jelas Romo Parasu itu dikatakan Nggih. Parasu karena dia punya pusaka wujudnya kampak, Mbak. Nggih. Hmm. Wujud Kampaknya tuh kapal. Nggih. dan kampaknya gede gitu, nggak kecil gitu. Bentar niki gambarnya. Nah, niki Mas. Iya. Dan beliaunya niki bukan yang dikatakan gurunya dari Adipati Karna nggih Mas nggih? Bukan Bukan, nggih Mas? Nggih. kan belum pernah jadi guru-gurunya Warno gitu ya. Nggih. Nggih Mas. Kampaknya gini, Mbak, ada bulunya gitu. Ini bedanya sama punya aku ada hitamnya, Mbak, di sini. Nggih. Kalau ini biasanya tak pakai untuk motong tanaman di depan kalau sudah ketinggian gitu untuk memotong batang tanaman gitu. Biasanya kampak apa namanya? Patel. Patel nggih Mas? Petel, Patel. iya. Patel nama lain lagi. Nggih. Jadi
Di sini kan anu ya, apa namanya, padahal yang segitu gedenya itu kan sangat sulit ditutupi tau nggak terhadap Kresna, dan Kresna seharusnya ya curiga ini kenapa tuh para dewa turun turun bawa petel gitu kan kesannya gitu kan. Karena dewanya petel kok turun gitu kan, Mbak. Nggih. Karena Kenapa emang bisa nggak curiga nih Mas nggih, kira-kira Mas? karena ada Bathara Narada dan tiga dewa yang lainnya nggak bawa senjata sama sekali, Mbak. Hmm. Sehingga nggak kelihatan kan kalau ditaruh di punggung gitu kan, padahal ditaruh di punggung gini kan ketok, Mbak. Tapi kan ini kalau digambarkan kan besar banget ini Mas. Emang gede. Walaupun di punggung pun nongol-nongol paling enggak kan nih Mas. Iya, tapi kan tidak curiga kalau akan dilempar tuh nggak akan curiga, Mbak. Iya. Kalau situ kayak karena Jadi yakin banget nih beliaunya. ya, jadi kan tidak tidak apa namanya, kenapa Duryodhana kok langsung ngelempar serangan balasannya langsung ke Kresna bukan ke Bathara Ramaparasu, karena Bathara Ramaparasu sama sama tiga Bathara yang lain sudah balik ke Kayangan, Mbak. Kecuali Bathara Narada yang memang sengaja menunggu kesempatan untuk ini, karena dia udah tahu nih Kresna pasti Triwikrama kalau dibalang sama si itu Duryodhana gitu, Mbak. Iya Mas. Terus Dan kalau kasus untuk Duryodhana itu kan kasusnya satu toh ya, Mbak, yang paling gede. Kasus utamanya itu kan tukang ngerebut wilayah orang tuh. oh, oke Mas. Ya mungkin gitu dulu, Mbak. Nanti ceritanya nyambung ke cerita brief ke 60 aja. Biar Oh, nggak kemalaman. Nggak bosenin. oke Mas. Oke, kita lanjut ke slide monggo Mbak Vicky. Oke, slide 31 dalam bahasanya ARC, air Amertasari jika diminum terasa sangat legenda. Karena licin di leher. Gimana ya? Ngomongnya tidak ya, licin-licin gini kayak gitu loh. Di situ deh, lanjut. 32, namun air Amertasari juga mempunyai kekuatan yang membuat manusia bisa menjadi setataran para dewa. Karena kekuatannya benar-benar bisa ini, tapi itu Mertasari dekat Grojogan Sewunya ya, bukan yang terlalu jauh. Iya, Mbak. Maka para Mahaprabu di Nusantara mempunyai kesaktian mirip para dewa. Bahkan bisa lebih. Lanjut, Mbak. Bahkan dalam beberapa kasus, Bathara Teacher kalah dengan para Mahaprabu di Nusantara. Itu banyak cerita ya, jadi tidak hanya cuma satu kali Mahaprabu yang nyerang. Lanjut, Mbak. Nusantara itu bukan Nusantara, hanya mirip tapi beda karena Nusantara kurang huruf W. Ya karena Nuswantara itu sebutan zaman dulu. Kalau Nusantara kan sebutan zaman sekarang dan itu beda banget artinya. Karena Nusantara berarti kepulauan. Kalau Nuswantara kan orang kepulauan. Lanjut, Mbak. Karena keadaan itulah, maka tanah tempat turunnya air Amertasari dinamakan Tanah Parahyang. Karena memang di situ tempatnya para dewa datang. Lanjut, Mbak. Pada zaman dulu, aliran Amertasari sangat dijaga ketat. Tidak boleh orang mendekat karena bisa merusak aliran di situ. Lanjut, Mbak. Sehingga tidak semua rakyat bisa mendekati aliran Amertasari. Karena diharapkan bahwa anugerah itu jangan sampai tercemari dan pasti akan ada aja yang iseng kalau semuanya diizinkan mendekat. Lanjut, Pak. Namun, kerajaan juga sudah menyediakan air Amertasari yang dialirkan khusus ke Kabupaten Banyu-Biru. Banyu Biru di Bandung ya kalau sekarang. Lanjut, Mbak. Bandung, Banyu Biru. Di Kabupaten Banyu-Biru inilah air Amertasari bisa diakses oleh seluruh rakyat. Makanya di sana itu ada danau yang besar, makanya bendungannya itu dinamakan Bandung. Lanjut, Mbak. Tapi, negara lain tidak diizinkan mendekati bendungan Banyu-Biru. Makanya di sana ada daerah namanya Sibiru. Lanjut, Mbak. Bendungan Banyu-Biru dibuat sejak zaman Sang Mahaprabu Radite di
zaman kerajaan Keling. Jadi udah cukup lama dibikin, cuman sekarang dibikin nggak kelihatan. Lanjut, Mbak. Jadi bendungan Banyu Biru sudah ada sejak kerajaan pertama ada di Nuswantara. Dan kerajaan pertama itu kerajaan Keling, bukan Holing ya, tapi Keling. Bukan Kalingga juga bukan, namanya Keling. Lanjut, Mbak. Namun kualitas Amertasari di bendungan Banyu Biru berbeda dengan air yang ada di aliran Amertasari. Terutama yang dekat Grojogan Sewu, kualitasnya lain. Lanjut, Mbak. Karena sudah dikurangi unsur kekuatan yang ada di bendungan Banyu Biru. Karena supaya tidak membahayakan Cokro Manggilingan. Lanjut, Mbak. Demikian juga di aliran Amertasari ada 3 aliran dasar yang dibuat leluhur. Nanti lanjut aja, Mbak. Paling bawah adalah aliran Amertasari yang benar-benar Amertasari alami yang punya kekuatan. Sudah jelas, lanjut, Mbak. Sedangkan di lapisan tengah adalah aliran Amertasari yang dialirkan ke bendung Banyu Biru dengan kekuatan aliran mampu menolak penyakit dan penuaan dini. Sudah jelas, lanjut aja, Mbak. Sedangkan aliran Amertasari yang tidak ada kekuatan sama sekali dan tidak bisa untuk menolak penuaan adalah aliran paling atas yang akan dikeluarkan di akhir zaman Kolobendung. Itu yang proses pemisahan itu yang ketiga terutama itu adalah setelah surutnya Mojopahit, bukan Majapahit ya, Mojopahit. Lanjut, Mbak. Sehingga meskipun bisa menemukan dan mengkonsumsi aliran Amertasari tetap tidak akan bisa mempunyai kekuatan seperti zaman dahulu. Karena yang diambil adalah Amertasari yang dapat dikatakan paling jauh dari Grojogan Sewunya. Lanjut, Mbak. Karena begitu berharganya aliran Amertasari, maka hanya harus turun di Grojogan Sewu. Jadi hanya turun di Artopodo hanya lewat Grojogan Sewu, tidak melalui grojogan yang lain. Dan Grojogan Sewu itu harusnya karena terlalu banyak aliran yang turun, maka daerah itu menjadi daerah yang sering mendung. Maka dikatakan daerah Mego Mendung. Dan daerah sekitarnya terlalu banyak uap airnya sehingga daerahnya akan dinamakan kota hujan. Lanjut, Mbak. Dan Grojogan Sewu sudah ada tepat tengah pulau agar aliran Amertasari saat sudah mendekati lautan sudah hilang kekuatannya. Sehingga kekuatan Amertasari itu hanya dimiliki oleh Poromo Prabu yang ada di Nusantara. Lanjut, Mbak. Sehingga aliran Amertasari itu makin menjauh, Grojogan Sewu semakin melemah kekuatannya. Itu udah jelas, lanjut aja, Mbak. Sehingga jarak Banyu Biru Grojogan Sewu adalah jarak yang pas agar rakyat masih bisa menikmati aliran Amertasari tapi tidak membahayakan bagi negara. Karena kekuatannya masih terkendali. Lanjut, Mbak. Karena dikhawatirkan kalau seluruh rakyat mempunyai kekuatan yang sama dengan Mahaprabu, maka tidak akan bisa diatur. Karena semuanya merasa paling mampu. Lanjut, Mbak. Dan jika rakyat merasakan betapa luar biasanya Amertasari, maka dikhawatirkan setelah saatnya harus berkekayangan justru tidak mau kembali ke kayangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua justru kemungkinan akan ada bentrok sana-sini karena pengen nyoba kekuatan. Lanjut, Mbak. Karena bagi yang tahu aliran Amertasari, maka kehidupan itu tidak akan ada batas antara jagat langgeng dan jagat gede. Makanya karena aliran Amertasari ada di sini, maka di sini dalam orang bicara tidak menggunakan sistem masa lalu, masa sekarang, atau masa depan, ya tidak menggunakan past tense, present tense dan future tense karena semuanya present. Lanjut, Mbak. Karena aliran Amertasari mampu membuka semua tutup yang menutupi jagat langgeng. Karena luntur ya yang nutupin. Lanjut, Mbak. Itu artinya empat biksu tidak akan dengan kekuatan air Amertasari.
Sehingga gebernya mereka tuh luntur. Lanjut, Mbak. Sehingga Drubing keempat menyingkir dan jagat langgeng kembali terhubung. Jagat langgeng terhubung karena terlihat jelas, jadi bukan karena diceritain atau karena membayangkan. Karena udah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya. Kalau dongeng itu bukan untuk dipercaya. Iya, Mbak. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mustejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Mustejo saja atau saya saja, atau Mas Agung Mustejo dengan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak Min. Oke, Mbak. Kita saksikan 3 video disclaimer berikutnya. Mas di pagi jam 7.45 semuanya Hari Minggu 19 Oktober 2025. kita udah ada di puncak Gunung Dragila di ketinggian 3078 mdpl. Isi mas. Masih ramai. Kayak orang belum mandi ya, Mbak. Ya iyalah, Mas. Yang ke gunung dong. Bukan jalan-jalan di mall. Monggo. Berikutnya. Kalau nggak percaya, Kalau mau percaya ya percaya reporter aja. iku loh. Nikola Dewi. Nikola jujur. Bawaannya banyak tuh, 2 orang itu kuat banget. Udah kencok tinggalnya. Satu lagi. Wah, hanya pohon putih. Kenapa ya kok putih? Pikirin sendiri. Pohonnya putih-putih. Putih-putih. Katanya dibakar. Kan dibakar harusnya hitam. Ya kalau dibakar hitam. Kalau jamur, bisa itu. Terlalu banyak pohon yang warnanya putih. Aja percaya. Ngeyel wae. Kayu putih nggak, Mas? Iya, tadi. Bukan pohon kayu putih, Mbak, tapi memang warnanya putih semua, Mbak. Itu yang aku bingung aja, jenis tanaman apa kok batangnya putih. Ada orang ngomong itu mungkin habis kebakar, kebakar kan hitam bukan putih, nggak. Selama ini aku belum pernah lihat ada pohon kebakar jadi putih, Mbak. Karena dari tak lihat pecahan kayunya tuh ke dalam tuh putih, berarti bukan hitam. Jadi jelas bukan kebakar. Berarti kayak membakar kenten ya, Mas. Jadi kalau membakar tulangnya itu kayak tulang orang itu putih, Mas, kalau udah habis dibakar. Ya kan tulang, kayu kan nggak mungkin putih, Mbak. Iya, Mas. Dibakar. Iya, Mas. Tahu kok arang itu Kan masih hitam gitu loh, nggak ada arang putih gitu kan. iya. Ya, kan Iya. aku ngomong gitu, orang yang ngomong itu kebakar Pak, kebakar kan hitam Pak, nggak mungkin putih, kaget langsung dia. Langsung ikut memfoto orangnya. Karena selama ini kata banyak orang itu karena kebakar kok warnanya putih, aneh banget. Iya. Kami pernah lihat soalnya habis kremasi ini kan kayak gitu, Mas, putih-putih gitu. Hmm. Tapi tulang, Mas, bukan kayu. Iya, kalau kayu kan nggak mungkin tuh Mbak. Nggih, Mas. Nggih. Monggo, Mas, dilanjutin dongengnya yang tadi, Mas. Tadi kan Mas
Andika Ya, mau mungkin ada dua hal ini mungkin Mbak. Yang pertama itu lanjutan yang tadi dulu ya, bahwa ini Mbak, yang namanya ini tulisannya kebalik ya tapi ya. Saya tak tunjukin gini pasti kebalik kan. Nggih, Ya, semoga iso ngerti karpe piye gitu. Ini nggih. kalau ini kan biasanya digunakan untuk entah muka, entah badan, entah apa. Tapi kalau aku dulu ibuku ngeblek aku di muka gitu Mbak. Nah, anehnya tuh ini nanti kayak ginian ini Mbak. Itu kok Arab diuncali kayak gini gitu. Di duok gitu. Karena wiwitan tepi itu Mbak, karena udah itu jadi sabda jati, nggak mungkin berubah gitu. Jadi kalau dikatakan seperti Nggih, apapun, tetap tidak akan diganti. Peristiwanya itu gitu kan, untuk wiwitannya Bratayuda gitu. nggih, Ngomong Bratayuda loh Mbak, jadi jangan dikaitkan dengan nggih, cerita yang lain gitu. nggih, Mas. Jadi kalau ada yang nanya, ini kan nggak jadi, terus gimana? Oh, Raisa tetap itu wiwitannya. Dan wiwitannya berhubungan dengan krim di petel. Krim di petel Mbak. Blok. Aduh, tanganku Aduh, malahan. aduh. Nggak apa-apa Mbak. Bang ini masih ada tutupnya. Kirain dilepas itu. Aduh, nggih, Mas. Enggak. Terus, Mas. Nggih, Jadi ketika nanti ada keren, tapi keren itu nulisnya itu loh Mbak. Nulisnya itu mungkin kalau ada yang pernah ngerti kayak gini ya, nulisnya itu bukan K bukan KREM, nggih. tapi nulisnya itu CRE me Memang. CRE me gitu loh. Nggih. Treme. Heeh. Heeh. Itu tetap wiwitan Bratayuda adalah nanti kalau ada krem di petel ya Mbak. Nggih, Krem di petel itu adalah benar-benar akan menjadi wiwitan Bratayuda hari pertama gitu. Dan di situ nanti akan ada triwikromonya sesuatu gitu. Apa mbuh gitu. Pokoknya gitu ya Mbak. nggih, Mas. Terus yang cerita niku, Mas. Cerita masih ada nggak kenten apa namanya asapnya Mas niku yang dimasukin di bawah tanah prapennya Mas niku masih ada nggak Mas? Soalnya kemarin ada 10 kan kemarin niku Mas. Oh, yang jelas kan saat ini Prapen lagi digawe toh Mbak, lagi daden geni gitu loh. Makanya kemarin waktu pas di Indra Kila itu kita ya disambutnya dengan angin yang cukup gede gitu. Gede tapi ya bukan gede banget. Enggak, nanti tetap bisa tegak berdiri dan ya ora kabur gitu loh Mbak. Dan ketika apa namanya diberi ratus sirup sakal itu angin langsung terang apa namanya langit itu langsung cerah dan tidak ini lagi tidak mendung malah akhirnya kita kepanasan turunnya gitu karena kurang kerja ada tidak pasang ratus di situ gitu loh Mbak. Terus Tapi yang selama ini tuh masih aman gitu nyalain nyaman. ratu. Heeh. Banyak orang yang, wih, ini sudah mulai kok kabutnya turun, kita turun aja deh. Cuman sampai walet terus kemudian pos 6 walet terus pada turun gitu. Nah, kita ya orang medun, malah makin enggak bagus kalau makin sedikit yang naik gitu kan, Mbak. Tapi di tempat yang ditentukan oleh yang buger itu tuh pasti sepi banget, Mbak. Yang aku bingung gitu aja sih. Nah, beliau pengen kamu bergerak ke arah sana, nah itu di daerah itu tuh sepi dan ketutupan kabut kalau dari tempatnya banyak orang lagi pada foto-foto gitu. Oke. Terus yang di pos Itu 5 ketemu. ya ketemu Mbak. Enggak Tapi Mas. bukan Mbak diceritakan di sini karena itu apa namanya nanti ndak dongengnya jadi beda gitu loh Mbak. Enggak Mas. Tapi di sini nih terus kita ada satu hal yang agak baru ya, cerita yang agak baru. Tapi ini sebenarnya kita nanti butuh bantuan teman-teman yang di Jogja ya Mbak. Cuman ini Enggak. nggak bisa diceritakan di sini itu ngapain dan gimana itu juga nggak bisa diceritakan lewat telepon. Karena ini menyangkut tentang bagaimana sebenarnya terjadinya serangan 6 jam di Jogja, Mbak, dan bukti-buktinya itu harus di ini gitu, harus Enggak. dicari dengan detail, apa, dengan jelas dan
tidak bisa diungkap ke banyak orang gitu Mbak. Karena kalau diungkap ke banyak orang kok dong rusui gitu kan. Nggih. Bahwa cerita 6 jam, perang 6 jam di Jogja tidak seperti yang diduga dan tidak seperti yang dimengerti oleh banyak orang, dan pelakunya diminta untuk tidak menceritakan. Dan kalau ngerti seperti apa hebatnya beliau itu akan ketahuan tuh nanti di Mbak. Tapi cuma ini nggak mungkin diceritakan di live dan nggak bisa ngomong lewat online, harus ketemu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti sempat ketemu teman di Jogja, aku mau cerita tentang ini supaya mereka mulai memetakan lokasi untuk di mana saja pasukan Belanda waktu itu yang kena jadi korban serangan 6 jam di Jogja itu Mbak. Nggih. Gitu Mbak. Jadi karena begitu, maka orang perlu ono kopdar. Ya Mbak Vicky, iya Mbak Ali ngomong gitu Mbak. Mute, Mbak, nggak kedengeran suarane. Manut Mas, aku soalnya kan di Jakarta, jadi aku kurang ngerti. Iya. Ya ada satu sih, apa namanya, ada satu peristiwa yang di luar, sangat-sangat di luar BMKG dan akan menunjukkan seberapa hebatnya orang itu gitu loh Mbak. Tapi masalahnya ini tidak bisa ya diungkap di sini ya. Kecuali kalau bukti sudah ditemukan dulu. Dan salah satu bukti yang diincar Pak Arso itu apa Mbak? Land Rover ya Mbak? Land Rover. Ya mungkin gitu dulu Mbak. Karena kalau kebanyakan ngomong nanti enggak malah konangan. Jadi gue ya apa gitu. Iya Mas. Cuman niku Mas, yang berkaitan sama yang apa namanya Betoro Rama Parasu niku kan ngelemparkan petelnya ya Mas. Nah niku kan tenanan ya Mas ya. Kalau dilemparkan itu kan tenanan, nggak kayak yang di cerita di dongeng sebelah niku kan katanya tarik ulur kayak gitu kan. Oh enggak, lempar Iya kan? Mbak. Lempar beneran kan Mas? Heeh. Lempar kan gitu Mas nggih? Ya, Kan dilempar gitu bukan juga. tarik ulur. Nggih. Iya Mas. Nggih. Dan itu Butuh harusnya masih tertancap di Hastinapura sampai dengan hari ini Mbak. Makanya kalau bisa mencari di mana posisinya Keraton Hastinapura, maka akan menemukan parasunya Bathara Rama Parasu. Gitu. Tapi bukan ini ya. Kalau ini kan parasuku gitu. Porosuku. Berarti Parasu kira-kira punyaku gitu. Bapak Kapak niku kira-kira akan turun nggak ngambil niku Mas? Petelnya beliau. Enggak sih, karena beliau mengingat peristiwa waktu itu bahwa Petel itu membuat Bratayuda jadi berjalan gitu kan. Nggih. Tapi bahwa gambaran itu oleh Sang Hyang Wening juga pasti akan diterapkan di keadaan yang lain, dalam dongeng yang lain gitu Mbak. Iya Mas. Nggih. Oke. Tapi tetap ya, karena namanya Sabda Jati nggak mungkin dirubah Mbak, bahwa Wiwitan Bratayuda tetap karena ada krim di petel itu Mbak. Ada krim di petel. Padahal Dumon yang dikirimin wajahnya Mas nggih. Kok niki petelnya yang dikirimin nih Mas? Hanya saya dikeringin. Jadi lucu sih. Mungkin petel biar Mbak nggak keributan kali. Kering Mas, bukan keriput Mas. Oh iya. Oke, kalau Kenton kita lanjut ke slide. Sorry, 60. Mbak Vicky, monggo ada pertanyaan untuk Mas Mbak. Ada Mbak. Bentar Mbak. Monggo. Bentar, sabar ya pemirsa. Oke, ini ada beberapa Mas. Yang pertama, sebenarnya wujud Bathara Rama Parasu apakah seperti itu? Karena di Jagat Langgeng apakah ada wujud yang tidak sesuai standar dan memayu seperti Bathara Rama Parasu? Dalam memberikan suatu gambaran bahwa dia adalah yang membuat awalannya Bratayuda Mbak, kalau ditunjukkan dengan wajah ganteng, kelihatan baik, dan ini kan nggak cocok Mbak. Jadi itu hanya petunjuk saja bahwa si Bathara Rama Parasu itulah yang membuat perang Bratayuda, tapi asli wujudnya nggak kayak gitu.
Tapi kalau wujud, wujud aslinya terus kita uang kita menengan, kita apik dan sebagainya itu ramu tuh mbak. Ceritanya tak nyambung nanti. Dan apalagi pernah digambar kayak wujudnya gede dhuwur gitu. Oke. Oke, Mas, berarti nggak dia pas kekayangan nggak pakai wujud yang itu kan, Mas? Enggak, enggak. Itu hanya Oke. wujud untuk melambangkan bahwa sakjane iki lho sing marake Bratayuda gitu loh mbak. Supaya langsung ciri-ciri orangnya tuh langsung kedetek gitu ya, Mas ya? Mm-mm. Oke. Terus Mas, kenapa Para Hyang memilih Batara Ramaparasu untuk melaksanakan tugasnya agar perang Bharatayuda tetap berjalan? Kenapa nggak memilih Batara yang lain, Mas? Yang yang pertama karena beberapa Bathara yang lain itu sudah terlanjur kelihatan ini apa menginginkan tidak jadinya perang Bratayuda karena Hmm. tidak mau banyak korban. Yang pertama itu. Terus yang kedua, perlambang petelnya itu harus muncul mbak masalahnya mbak. Karena itu Bratayuda nanti di dongeng berikutnya ada unsur petel muncul juga harus ada itu. Maka sang yang penting memang ngutus Bathara Rama Parasu karena supaya ini bisa melambangkan keadaan yang di dongeng yang depan gitu. Oke, oke, Mas. Terus Mas, kejadian apa yang membuat Para Hyang atau lak, eh, Para Hyang tahu kalau Kresna itu mau menggagalkan perang Bharatayuda, Mas? Karena pada saat si Sri Kresna itu Triwikromo, terus kemudian Triwikromo sebelum sebelum ini ya dilempar sama Duryudana ya, sebelum Kresna Duta ya Mbak. Itu kan dia tidur terus kemudian dia itu tidak mau ini toh sebenarnya tidak mau menjadi Kresna Duta gitu karena dia tidak mau Bratayuda berjalan. Jadi maksudnya dia selama dia tidur berarti Bratayuda nggak akan berjalan gitu. Maka kemudian dia milih seperti itu dan selama kondisinya masih berwujud boros rewu, dia ngerogoh sukmo kan sambil berusaha untuk merubah beberapa cerita yang ada melalui di kayangan. Jadi mempengaruhi si Bathara apa tuh namanya yang tukang nulis cerita itu kok lali tuh sama itu tiba-tiba Betoro lupa penyarikan. namanya. Kenapa Mbak? Betoro penyarikan. Ya Bathara Panyarian. Dan beberapa hal yang ditulis di situ adalah bagaimana supaya Bratayuda itu tidak berjalan gitu. Tapi dalam tulisan itu tidak ada nama Bathara Rama Parasu Mbak yang ditulis. Bathara Bathara Hmm. Wisnu ada, Bathara Bayu ada, Bathara Indro ada dan sebagainya gitu. Kresna lupa satu nama Mbak. Bathara Rama Parasu gitu. Itu makanya Bathara Rama Parasu disuruh seperti itu karena ya memang sudah diketahui bahwa dia akan menggagalkan Bratayuda. Oke. Makanya ada Terus akun Mas, Kresna Bromo itu. terus Mas, setelah melempar parasunya, kemana Batara Ramaparasu, Batara Kanwa, Batara Janoko, dan Batara Narada pergi? Apakah langsung ke Kayangan atau sebenarnya tetap memantau? Jadi kan sudah pembagian tugas Mbak keempat Bathara itu. Jadi Bathara Narada nanti akan memantau. Yang ketiga langsung balik ning kayangan daripada nanti malah bentrok sama Kresna. Daripada Kresna yang Hmm. ngamuk yang doyak malah ketiga Bathara tadi dari Bathara Narada nunggu di awang-awang untuk nyegati kalau misalnya Kresna mau naik ke kayangan untuk nyerang ketiga Bathara itu gitu. Kalau yang tiga kan langsung balik nang kayangan Mbak. Nunggu perintah dari Bathara Narada nantinya dan ternyata Kresna bisa disadarkan ya itu nggak ada tindakan lagi gitu kan dan Bratayuda jadi berjalan. Terus Mas, mengapa hanya Batara Narada saja yang datang saat Kresna Triwikromo, Mas? Karena yang tiga orang ini Kresna langsung curiga begitu apa namanya dia dinasehati oleh Bathara Narada dia sudah langsung curiga Mbak atau paling tidak itu ya dia
Duryudana pasti punya alasan Mbak dalam mengadakan pukulan kepada Kresna, dan ini sopo sing marek sing yang mendahului perkara itu siapa gitu kan. Hmm. Dan itu bisa terjadi perang besar antara Bathara Narada, Bathara Janaka, Bathara Kanwa, dan Bathara Rama Parasu terhadap Kresna. Dan belum tentu Kresna kalah Mbak masalahnya. Walaupun Kresna wujudin soalnya belum tentu kalah kalau sama ketiga itu. Hmm. Terus Mas, eh kalau itu dikatakan perang hari pertama, kan setelah kejadian itu berarti harus ada kejadian-kejadian yang lainnya dong, ya kan? Iya, Nggak mungkin satu kejadian. Nah, kejadian-kejadian yang lainnya itu apa, Mas? banyak Mbak. Kan setelah itu kan mulai perangnya mulai diurut ya dari hari pertama sampai ke hari keberapa gitu loh. Sampai hari ke Hmm. 100 apa ya. Karena Kurawa kan jumlahnya 100 toh Mbak. Hmm. Hmm. Ada banyak itu. Ada banyak peristiwa sampai perang antara satu persatu kan nanti terus maju seperti Yudhistira nanti perang sama siapa, terus ini sama siapa, ada lakonnya ada Mbak Hmm. dalam tabel Lah itu, terus cuma Mas, lupa karena kalau diurut sesuai pakem itu nggak cocok, pakemnya cuma sampai di yang pakem di dongeng nanti, dongeng loh ya, dan hmm, kejadian nanti itu pakemnya cuma pas sampai ke itu Romo Parasung lempar petel jadi gimana? atau Maksudnya? Maksudnya gimana? untuk wiwitan Bhatayuda yang kedua itu cuma Hmm. Bhatayuda yang versi dongeng baru Hmm. yang belum terbit Mbak, itu Hmm. akan dimulai dengan ketika ada pedal ngeprok krim, Hmm. ngeprok krim. Masalahnya itu. Hmm. 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 Nah, Hmm. untuk Hmm. perang hari Itu pertama, awalan. hari kedua dan seterusnya itu beda, Mbak. Lakonnya bisa lain. Makanya aku tidak menceritakan di situ. Hmm. Kan cerita itu titik awalnya podo boleh dong, Mbak. Tapi titik lainnya jangan sama gitu kan. Namanya plagiat, Mas. Kalau kalau ininya, kalau Hmm. ceritanya itu sama lagi gitu, Mbak. Terus itu perangnya tetap 100 hari, 100 hari Mas. Maksudnya Ini 100 lebih. sejumlah si Kurawa itu. Kalau itu ya, tapi kalau ini nanti sekitar ya hampir 3 bulanan ya. 3 bulanan itu ya 90 harian lebih dikit lah ya. Ya anggap aja 100 hari juga sih mungkin. Hmm. Nah, terus Mas, kan Kurawa sejumlah 100 itu. Berarti nanti ada yang dari grup Kresno yang akan 100 juga maju Mas berarti Mas. Maksudnya Iya, one on one atau misal nih ternyata misalnya Kresno bisa ngalahin satu, nanti Kresno ngalahin yang lainnya atau perang yang lainnya atau 100 ada berdepan 100 gitu Mas. 1 lawan 1 Mbak. Yang dari pihak Pendowo berarti nanti ada yang double. Hmm. Nah, Makanya kan terus ada pertanyaanku 8 Mas. laki maju dan sebagainya toh Mbak. Hmm. Oke, terus pertanyaanku Mas, kan 100 ya kan? Kan sebenarnya bisa tuh, 100 itu perang dalam satu hari atau beberapa hari aja, nggak sampai 100 hari. Kenapa harus nunggu satu persatu? Karena mereka satrio Mbak. Zaman biyen tuh satrio itu majunya di depan dan itu satu persatu bener. Oke, lah satu persatu satu hari kan 24 jam ya Mas. Terus misal perang, let's say 30 menit, 40 menit atau 2 jam, 3 jam misal. Misal kalah, harusnya kalah. Terus kan pertandingan selanjutnya Mas. Nggak kudu Iya. nunggu hari besok. Oh enggak, kalau di makanya aku ngomong ada pakem yang berbeda di situ tau enggak, bahwa di Hmm. perang Bratayuda yang itu satu persatu kan, maju satu-satu dan setelah ini kalah berarti hari berikutnya. Malah sore itu sampai malam tidak akan ada perang. Karena orang mungkin pada limpe Mbak. Jadi perangnya hanya pada saat ada matahari. Terus ditentukan menang dan kalahnya itu karena dia KO apa gimana Mas? Mati Mbak lawannya. Harus mati. Iya, kalau namanya Bratayuda kok. Terus Mas, kalau mati ya, ini kan Mhm. lagi cerita ya kan. Kalau mati, itu nanti konsepnya Hamawi gimana Mas? Nah, ini nanti kan setelah itu kan ada yang ngurusin Mbak. Bagian ngurusinnya Kilora Sapu Jagat nanti yang bakal ngurusi, karena di sini kan kasusnya tuh bagaimana menghabisi Soekerto dan Drubekso yang ada toh Mbak.
Dan jangan sampai Soekarto dan Drubeksa itu nyerah di saat itu gitu, supaya nanti benar-benar bisa habis. Kalau nggak gitu kan Sudomolo ora dadi. Jadi memayunya itu karena Sudomolonya itu Mbak, supaya bisa berjalan. Nggak ada suara Mbak Vicky. Halo, dengar gak sekarang? Ya sekarang dengar. Kan kalau ngabisin Soekarto, tapi kan yang maju perang cuma 100 mas, Kurowonya doang. Loh, lah anak turunnya, terus Lah rakyatnya, emang loh, katanya dari 1 persatu, berarti kan cuma 100 orang sing itu, iya, sing heeh, perang. iya, 100 orang yang perang. Tapi efek dari itu kan seluruh Soekarno harus dihapus. Tapi waktu pas Bratong Bratayuda yang waktu itu kan bukan untuk menghabisi seluruhan Soekarno, Mbak. Cuma Soekarno yang puncaknya saja. Karena memang belum akhir Kolobendu. Hmm. Akhir Terus, habisnya harus di akhir Kolobendu, bukan di waktu itu. hmm. Terus mas, kalau nyeritain yang coming soon nih, coming soon loh ya, bukan yang last ya. Kalau yang coming soon berarti nanti yang perang nggak cuma 100 dong. Ya nggak cuma 100. Kan sistemnya sudah terbalik, Mbak. Kalau dulu kan Satrio di depan, prajurit di belakang. Kalau ini kan prajurit di depan, Satrio ini gurih gitu kan. Berarti lebih banyak korban dong Ya dibandingin, jelas, ya nggak sih? jelas begitu, ya. Nah, berarti Mas, kalau itu berarti nanti sistemnya Soekarto kan yang maju kan prajuritnya, ya kan? Nah, kalau yang satunya kan yang maju si yang leadernya gitu kan. Berarti ya secara jumlah nanti yang maju dari yang bawa tangan nggak banyak dong Mas untuk Nggak, ngabisin Soekartonya. nggak banyak. Makanya Iya nanti kan? kan ada sing maju ijen tanpa Wadiobolo toh, Mbak. Hmm. Karena itu. Karena nanti ono sing ngarep ngajari, Mbak, supaya bisa maju ijen tanpa Wadiobolo berdasarkan data dari itu perang 6 jam di Jogja. Hmm. Akan Oh. menggunakan cara itu gitu loh. Hmm. Jadi bagaimana perang 6 jam di Jogja itu akan menjadi dasar untuk engkau sing arep maju ya Mbak. Berarti itu Bukan aku bukan ngomong eh, keraton Purworejo loh ya Mbak ya. Ini di luar Tantro Birowo ya. Ada sesuatu yang benar-benar di luar BMKG sekali itu. hmm, oke. Oke deh Mas, aku udah pertanyaan itu aja nanda lah terus-terus ke malah berat. Oke. Ya itu Oke. lanjut dulu ya. Oke. Bentar. Saya Mbak Oming mana? Slide ke bentar. 61 ya? Mm-mm. 61. Maka dalam jangkanya Ronggo Warsito menulis saat berakhirnya zaman Kolobendu, rakyat akan sukaria bermandikan aliran Ampertosari. Ya, jelas tertulis kok itu dalam suratnya beliau. Lanjut Mbak. Namun leluhur tetap membatasi agar Drubiksa IV tidak ikut menikmati air Amertosari yang utama. Makanya Sudomolo harus berjalan dulu. Lanjut Mbak. Maka aliran Amertosari yang utama tetap bukan diperuntukkan ke semua orang. Maka mungkin memang lebih baik di daerah yang kekuatannya masih ada, itu tidak bisa dijangkau orang. Lanjut Mbak. Jadi yang bisa diterima rakyat nantinya hanya yang bisa sampai mengusir Drubiksa IV dan membuat awet muda. Karena supaya tujuan Memayu berjalan. Lanjut Mbak. Tapi dari sisi kesaktian tidak akan seperti air Amertosari yang asli. Itu demi keteraturan ya dan berjalannya Cakra Manggilingan. Lanjut Mbak. Karena sebegitu besarnya kekuatan aliran Amertosari, maka para Drubiksa mengaburkan apa sebenarnya aliran Amertosari tersebut. Sudah jelas lanjutannya Mbak. Karena bahkan menggantikan beberapa simbol seolah air kehidupan itu berasal dari sumber yang aneh-aneh. Itu banyak versi, tapi versi ARC lain sendiri. Lanjut Mbak. Bahkan ada yang dikatakan seolah-olah mata air pegunungan. Itu kalau itu yang tak minum ini Mbak, kata pegunungan.
Lanjut, Mbak. Ada yang menganggap berasal dari lautan luas. Ya, orang menganggap kan nggak apa-apa, tapi kita menganggap juga beda gitu. Lanjut, Mbak. Atau malah berasal dari sumur. Yang jelas bukan dari bawah. Lanjut, Mbak. Dalam hal ini, sumur menjadi salah satu kemungkinan pertama yang paling mungkin. Paling mungkin berbeda dengan ARC maksudnya. Berbeda dengan ARC. Lanjut, Mbak. Tapi itu harus sumur yang dibangun tepat di atas aliran Amertosari. Tapi masalahnya bisa membangun sumur di atas aliran Amertosari itu pasti aliran Amertosari yang jaraknya sudah sangat jauh dari Grojogan Sewu. Lanjut, Mbak. Jadi bukan sumur yang dibuat di asal tempat. Ya, dan saat ini mungkin sumurnya wujudnya bangunan gede banget, Mbak. Ini dikatakan 100 kurang. Orang anti 100. Meh cedak 100. Ayo, Mbak. Mata air juga bisa mengandung aliran Amertosari. Tapi berarti tidak murni. Lanjut, Mbak. Jika mata air itu terjadi karena kebocoran dari penutup aliran Amertosari. Apalagi kalau aliran Amertosarinya bergerak makin ke atas terus ya, Mbak. Karena ini kan sudah makin banyak yang ke atas. Lanjut, Mbak. Tapi dari keduanya jelas Bongso Raceto pasti sudah lebih dahulu menemukan air Amertosari yang bocor tersebut. Karena mereka harus menghentikan itu supaya tidak terkuasai oleh Trajayeng Kraton. Lanjut, Mbak. Sehingga kandungan yang ada di Amertosari sudah cenderung rusak dan makin lama makin rusak. Karena keberadaan Bongso Raceto tadi. Lanjut, Mbak. Hal ini bisa dirasakan dengan makin cairnya air dan kurang legender. Kurang licin dan airnya kurang kental. Lanjut, Mbak. Karena air Amertosari yang paling dekat dengan Grojogan Sewu itu agak kental. Itu baru cetakan. Ini lanjut aja, Mbak. Dan menjauh dari Grojogan Sewu makin encer dan makin cair. Itu sudah dijelasin tadi, itu lanjut aja, Mbak. Sehingga makin menjauh dari Grojogan Sewu tingkat kelegendarannya berkurang. Jadi kerasa makin cair banget gitu. Dan kalau dijatuhkan tetes airnya juga nggak gede tapi agak kecil. Lanjut, Mbak. Jadi makin dekat Grojogan Sewu makin legender dan makin jauh dari Grojogan Sewu makin berkurang legendernya. Udah belum sih? Ya, belum. Tapi lanjut aja, Mbak. Oke. Tingkat kelegenderan legender inilah yang menunjukkan tingkat kekuatan yang dimiliki oleh aliran air Amertosari. Karena licinnya itu benar-benar untuk nelen enak banget gitu loh. Lanjut, Mbak. Maka ketika bendung Banyu Biru airnya dijadikan wangi oleh Dias, membuat marahnya Ki Lurah Sabda Pahlawan sehingga Dias kepala sampai jadi sirah. Kepolo, Mbak. Disirah. Oh, Lanjut, Mbak. sehingga Bupati Banyu Biru diminta menguras aliran Amertosari di bendungan Banyu Biru. Dan nanti setelah waktunya tiba akan dikembalikan lagi. Lanjut, Mbak. Dan agar efek dari Tirto Manik menghilang, maka baru akan dikembalikan Banyu Birunya di akhir zaman Kolobendu. Jadi ya itulah ketika kondisinya yang membuat air Amertosarinya yang membuat tercemar hilang baru akan dikembalikan. Tapi itu juga butuh waktu yang sangat lama. Lanjut, Mbak. Karena kalau dikembalikan sebelum berakhirnya zaman Kolobendu, hanya akan dicemari oleh Trah Kolobendu. Nah, kayaknya sayang, Mbak. Mending nanti. Lanjut, Mbak. Sehingga Bupati Banyu Biru juga bertugas menyembunyikan bagian utama dari bendungan Banyu Biru.
maka bendung Banyu Biru tidak akan bisa terlihat di saat ini. Ayo, Mbak. Dan bendung Banyu Biru itu saat ini ada di peradaban Salaka Nagara. Jadi tidak akan bisa dilihat oleh peradaban Kolobendo. Karena mereka sangat ahli dalam menutupi sesuatu. Ayo, Mbak. Maka itu artinya aliran Mertosari itu masih ada dan bendung Banyu Biru juga masih ada. Bendung Banyu Biru dan sebagian dari Banyu Biru yang ada di wilayah sana ya, yang di wilayah kita enggak. Ya karena ada 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena dongeng bukan untuk dipercaya. Ayo, Mbak. Mbak Amin, oke. Tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Tejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Tejo saja atau saya saja, atau Mas Agung Tejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, makasih Mbak Vicky. Kita lanjut ke tayangan video disclaimer yang ini. Kawah Gunung Indragila. Kelihatan jelas. Ya, jangan percaya. Ya lo, baik. Salamnya. Ada yang tahu nggak ini gunung apa? Ini dilihat dari arah Simpang Apui ke arah selatan. Karena kayaknya saya di peta ya nggak nemu ada bukit atau gunung itu ya yang hampir tingginya hampir sama dengan Gunung Ciremai di sebelah selatan Ciremai atau Gunung Indragila. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya jangan percaya karena ini semua cuma dongeng. Jadi ini ke Gunung Napi, Mas. Nggak tahu, Mbak. Saya tak cari di Google Earth nggak ketemu. Gunung itu ketinggiannya mungkin sekitar 2.800-an meter itu. Nah, tinggi banget kok. Ini Mas ngambilnya dari ketinggian berapa? Sekitar 2.700-an mungkin. Oke. Berikutnya. Coba di peta ada nggak itu? Karena harus ada yang bisa nemukan di peta, tolong kasih tahu ya. Karena aku nggak nemu itu. Gunung Indragila itu kelihatan cuma sendirian gitu, nggak double gitu. Kalau seperti itu kan berarti kayak Sindoro Sumbing tuh, Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Tapi sebelumnya waktu yang sebelum naik yang sekarang itu sudah ada apa belum, Sudah Mas? ada, sudah ada. Sudah ada. Ada. Cuman kemarin itu kita dikasih petunjuk dengan adanya bintang yang lumayan gede gitu loh. Kalau biasanya kan bintang di langit malam itu yang paling gede kan Sirius ya, Mbak, yang posisinya ada di segaris dengan 3 bintang yang ada di Orion. Ini Sirius kalah gede, Mbak, kalah terang. Ada bintang yang seperti itu. Warnanya kuning dan kelihatan jelas banget gitu. Kalau berdasarkan Wikipedia atau apa tuh kan bintang terterang ya Sirius, dan posisi Sirius ada di urutan dari 3 bintang itu ke arah bawah gitu kan harusnya. Itu enggak. Gitu, Mbak. Oke. Mantap. Ini satu lagi. Semua Bentar. hanya Bentar. Gus, Ya. Yes.
aja gunung makan. Kalau mau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya endok boleh. Endok. Pos 3. Sini. Oh, ada itu enggak. Pos 3. Oke, sampun. Oke, Mas. Yang di 90, Mas ada mau ngelanjutin dongeng atau gimana, Mas? Ada dongeng yang lain? Ya mungkin nanti ketika ini Mbak, pas ketemu sama teman-teman Jogja ya, karena ini khusus wilayah Jogja itu, karena mungkin hal serupa yang akan digunakan untuk ini. Jadi ngerti dulu ceritanya piye gitu, bahwa ketika ketika nanti petel kena krim, itu supaya paling tidak ini, apa namanya, kita ngerti, oh ngono tuh carane gitu loh Mbak. Nah karena yang bener-bener hanya maju ijen gitu. Gitu. Tapi cuman masalahnya ini beneran dilarang kok diceritakan via apapun gitu loh. Kecuali kalau ketemu langsung, baik mintanya begitu gitu. Iya, Mas. Oke, jadi Iya. akhirnya nggak ada cerita Mbak. Itu nggak ada dongeng Mbak. Lagian juga nggak perlu untuk yang lain kan, Mas? Kan perlunya untuk yang maju ijen tanpa wadio bolon itu kan, Mas? Iya Mbak. Iya. Tapi paling tidak ngerti, oh cara maju ngono toh gitu loh Mbak. Iya. Karena pernah ada yang menggunakan untuk perang 6 jam di Jogja itu, jadi bisa tinggal ini jam kepatokan gitu loh. Paling tidak begitu. Ini bukan Tonro Birowo yang jelas. Iya. Kalau Tonro Tapi Birowo masih beneran punya kan, tapi ini bukan Tonro Birowo nih. Lebih dari itu masalahnya. oh, iya, iya. Iya, Mas. Oke, sampun Mas, niku mawon Mas. Oke. Oke. Oke, kalau Kenten mohon izin Mas, Oming mau nanya nih. Kalau yang Kenten Mas, yang tadi kan Mas juga udah dari kemarin sih, yang minggu kemarin juga Mas cerita tentang Kresno Duto niki. Terus apa bisa dinyatakan kalau Prabu Kresno niki saat Triwikromo niki apa namanya sebagai gambaran nanti munculnya Jamur Dipo, Mas? Hmm. Eh, Gini Mbak, Jamur Dipo itu kan sebenarnya dari Kamane Bathara Teacher yang disembunyikan kemudian diolah oleh Bangsa Sono gitu kan Mbak, yang akhirnya untuk membuat ya pokoknya gue remu-remuan gitu kan, Nggih. rencananya kan begitu. Tapi dalam cerita di pewayangan itu kan masalahnya ketika Jamur Dipo belum belum ada dalam cerita di wayang, makanya kan harus ada perlambang lain Mbak. Nah perlambang lain yang paling cocok itu tau Mbak, Kresna Triwikromo karena wujudnya gede gitu kan. Kan masa iya Jamur Dipo kalau wujudnya cuma sak senti ya orang sing nggak ada yang akut lah Mbak. Itu mesti wujudnya gede gitu. Makanya perlambangannya pakai itu, pakai Kresna Triwikromo itu gitu. Getaannya, suara suara ngamuk dan sebagainya itu kan demnya itu kan sesuai dengan cerita itu kan. Tapi itu hanya perwujudan akan adanya Bratayuda ketika itu terjadi gitu kan. Hari pertama itu gitu. Hari pertamanya medeni gitu kan Mbak. Gitu Mbak. Tapi beneran nih Mas, katanya bahkan saat Triwikromo itu bahkan nafasnya aja juga udah panas gitu kan Mas ya. Iya, Hmm. iya Mbak. Tapi Mas, kalau Kenten wujudnya Jamur Dipo itu berarti raksoso ganas kan Mas? Yang kelihatan di dalamnya emang harusnya seperti itu Mbak. Makanya kan korbannya pasti banyak gitu kan. Korbannya banyak dan dari ukurannya juga sebenarnya ketahuan loh Mbak, bahwa Kresna Tripikromo gede ini pitung gunung anaan gitu kan Mbak. Dan aku tadi ngomong loh bahwa dia apa dinamakan gunung itu bukan bukit gitu kan. Gunung anaan itu bukan bukit. Gunung pendek iya tapi bukan bukan bukit. Kalau bukit itu kan masih di bawah 1000 meter lah rata-rata. Tapi kalau dinamakan gunung ya di atas itu gitu.
Ya dihitung aja kalau yang jelas nggak nyampe 3.000 meter ya dikatakan Gunung Anaan. Tapi naik sak Merapi sih bisa dikatakan Gunung Anaan, Mbak. Iya. Anggap aja 2.000 meter kali 7 gitu kan. Berarti 1.400 meter. Apa? 1.400. 2.000 kali 7, 14.000 meter ya. Berarti 14 kilometer ya. Kira-kira ketinggiannya segitu kan. Jamur tipe pertama yang akan muncul itu. 14 kilometer, Mas. 14 kilo ya. Yes. Wah. Kira-kira Mbak ya. Karena Nggih. kan yang jelas belum apa itu kalau dihitung gunung anaknya 2.000, gunung anaknya 2.500 ya berarti masih ditambah 3,5 kilo lagi gitu kan. Itu 17,5 kilo gitu kira-kira. Wah. Kalau anggap aja itu 2.500 satu gunung anak 2.500 gitu. Karena patokan bukan gunung anak itu 3.000. Kemarin pemberitahuan dari Indra Gila begitu. Nek 3.000 itu gunung anaan, sak ngisor 3.000 isi iso katakan gunung anaan. Karena gunung anaan bukan bukit. Berarti batasnya 3.000 niku nggih, Mas. Untuk Nggak nyampe jadi 3.000. Ya, anggap aja 2.500 deh Mbak gunung anaan itu. Kalau dikali 7 berarti kan 14 ditambah 3,5 itu 17,5 gitu kan. nggih. Gede. 17,5 kilo. Ya tinggi Mbak. Gede banget, Mas. Antara 14 sampai 17,5 kilo lah kira-kira jamur tipe yang terbentuk seperti itu karena sabdane Sang Hyang Wening kan gitu 7 gunung anaan tuh Mbak. Dhuwure hitung gunung anaan. Mas, kalau dibandingin sama Aji Narantoko, Mas, gedenya yang telapaknya aja segitu berarti kurang lebih Ya itu bisa segitu. diatasi kan Mbak teman kalau kayak Narantoko. Tapi kan ini masalahnya tuh yang digunakan kan pernah apa namanya ada yang menggunakan dengan kekuatan yang minimum gitu loh Mbak. Tidak harus besar itu gitu loh Mbak. Minimum Ini aja di perang sebegitu. di Jogja ya. Makanya Hmm. harus mencari buktinya dulu bahwa pernah digunakan seperti itu gitu kan Mbak. Oke, Mas. Tapi sayangnya Kalau dia kok nurut disuruh diem oleh 3 orang. Padahal yang diceritakan ini wah keren bener tapi karena diminta untuk supaya tidak diceritakan cerita itu ya akhirnya bagian itunya di-cut gitu loh masalahnya. Oke, Mas. Berarti kalau Genten Betoro Kanwo dengan Betoro apa namanya Besuki niki sengaja ikut karena apa mungkin karena beliau niki memang eh, masih anak turunnya apa bukan anak turunnya ya leluhurnya Pendowo Genten Mas nggih. Iya, Hmm. tapi kan masalahnya ada ini ya apa namanya supaya ada urutan ceritanya itu loh Mbak dalam kereta itu. Karena ada sing gawe odo-odo gitu. Terus akan menjadi baik kalau sing gawe sengsara atau sing molosoro itu diakhiri dengan petel gitu kan Mbak. Makanya dalam ngutus itu pasti juga ada urutan urutan nama yang harus pas dengan cerita juga Mbak. Hmm. Nanti Bratayuda yang berikutnya apakah begitu juga Mas? Yang Yang jelas coming soon. dimulai dengan petel gebuk krem gitu loh Mbak. Padahal krem itu kan bukan untuk digebuk ya. Krem itu untuk apa gitu. Nah, ini kan lagi Membangkit prosesnya lagi daden geni Mbak sekarang ini lagi daden geni. pelembab petele Mas. Padahal aku rambut butuh pelembab, kasih pelembab segala gitu kan Mbak masalahnya. Biar nggak karatan Mas. Iya. Aduh. Nggih, Mas. Kalau Kenten apa namanya? Kalau menurut Bratayuda niku kan berarti perang hari pertama justru kan akan muncul diawali oleh yang bukan yang berperang kan Kenten nggih Mas nggih. Karena Prabu Kresna niku kan hanya sebagai penasehat dari Pendowo dan nggak ikut perang sebenarnya kan beliaunya niku. Tapi kok justru malah beliau yang Triwikromo dan ngamuk pertama kali dan sebagai awalan dari Bratayuda kan gitu Mas. Terus Iya.
apakah kemunculan dari jamur dipo nanti juga akan seperti niku Mas? Urutannya Coba Mas. perhatikan aja toh Mbak, bahwa waktu Kresna Duta itu yang dibicarakan antara Kresna dan Duryudono itu apa sih? Udah serahkan aja sebagian wilayahmu ke ini gitu kan, dibagi loro wae gitu kan. Nggih, Artinya sebenarnya di sini pada posisi ini pihak Pandhawa rugi toh Mbak. nggih Oh, Mas. wilayahnya dia kok harus harus separuh diserahkan ke wilayah itu gitu, ke pihak lawan yang cuma ngerebut gitu kan Mbak. Nggih. Nah, nggak tahu, nanti coba aja dilihat apakah ceritanya sama seperti itu apa tidak gitu loh. Dan akhirnya justru petel itu akan mengakibatkan sing ini apa namanya sing berunding ini yang tadinya pengen menghentikan perang Bratayuda justru dia yang akan memulai kan Mbak. Itu Keren. lihat urutan ceritanya Mbak. Ah, pasti ora adoh karena ya memang sing kadunungan Sabda Jati itu kalau bicara tidak akan ini gitu loh. Bukan aku ya kalau karena itu Nggih, cerita sebelum aku ada gem- gitu. nggih Mas. Walaupun kesannya kayak tarik ulur gitu Mas nggih, Iya, tapi petel tetap itu akan keluar berarti. tetap akan keluar entah sengaja entah nggak sengaja Mbak. Sengaja tuh nggak sengaja pokoknya pedal metu terus Bratayuda gitu. Karena Karena ketika petel itu perlu ketika dinimbang. pedal itu kena 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 ini kena krim ini itu Nggih, pasti sing rumasa dilempari pedal kan akan arep balas sing anu toh Mbak akan berusaha balas kepada yang punya pedal gitu kan. Nah, hmm, dia berasumsi yang punya pedal siapa gitu kan. Yang kelihatan depan mata kan. nggih, Karena yang di pedal aslinya lupa Mbak. Kayangan. Kalau nggih. bisa menemukan Hastinapura sampai dengan hari ini, pedal itu masih ada. Kalau ukuran aslinya seberapa gede Mas? Hmm, Petel. gede Mbak. Tapi aku orang belum tahu ini Mbak. Pakai urutan ceritanya akan sama dengan wiwitan Kresna Duta Mbak. Itu persis tenan. Oh. Tapi perang berikutnya beda karena kan perangnya perbedaan perang di Payang dengan di dongeng berikutnya ini terletak pada satrionya di depan atau di belakang gitu kan. Nggih. Makanya pakem berikutnya tidak digunakan gitu loh. Cuman untuk wiwitan tok wae sing padha. Kehidupannya betul. Iya, Mas. Mas nggak mau masukin Kenten lagi, Mas? Prapennya nih ke Mas. Jauh ya Mbak, naruhnya di sana. Umi udah seneng banget dapat 10 nih ke Mas. Kan Mas masukin 1 dapatnya 10 kan bagus. Lagi ditungguin ini kalau Mas masukin lagi 1 berarti kan bisa lagi nambah lagi berarti kan. Iya Mas, iya Mas. Oke, matur nuwun Mas untuk kentennya jawabannya Mas. Mbak Jo mau nanya nanti aja. Oh, oke. Nanti katanya Mas, Mbak Jo-nya mau nanya di 100. Di 100. Oh ya udah. Oke, Nah, itu lanjut Mbak. Oke. kita lanjut ke Mungkin slide nih di Mas, Mbak. 100 Monggo. nanti Mbak Jo mau nanya. Jadi kita lanjut dulu sampai 100. Oke, 91. Maka tinggal waktu untuk mengakhiri Kolobendu yang bisa mengembalikan aliran tersebut. Sebenarnya masalahnya itu ini semua berdasarkan perjanjian. Jadi janji itu pasti akan ditepati karena yang janji ketempatan Sabda Jati. Lanjut Mbak. Sehingga kerajaan bisa kembali seperti dahulu dengan kekuatan setara para hyang. Sehingga yang namanya Dewa Ngejawantah benar-benar akan ada gitu. Lanjut Mbak. Dan para hyang juga mau menuntun kembali anak cucunya yang ada di Arcapada. Berdasarkan dongeng begitu. Lanjut Mbak. Juga kembalinya para hyang sehingga jarak jagat langgeng dengan Arcapada jadi lebih dekat. Para Dangyang Mbak. Sorry.
Oke. Juga kembalinya para danghyang sehingga jarak Jagat Langgeng dengan Arcapada jadi lebih dekat. 95. Hmm. Dan dalam menuju Jagat Langgeng tidak lagi seperti tes masuk militer. Ya karena tidak ada apa namanya kudu merangkak, kudu apa gitu. Karena itu memang masuk Jangkat Langgeng itu bukan uji tes tentara, memang bukan. Atau juga bukan akrobat ya Mbak. Lanjut Mbak. Juga masuk ke Jagat Langgeng tidak seseram masuk ke dalam rumah hantu. Karena Jangkat Langgeng itu dari kejauhan aja udah kelihatan tempatnya mulya gitu. Jadi tidak ada unsur tersiksa dan jebakan-jebakan menuju ke sana tanpa ada trap apapun. Lanjut Mbak. Sehingga manusia bisa kembali ke asalnya setelah melakukan tugasnya di Arcapada. Karena Sang Yang Kawitan itu bukan sesuatu yang pengennya menjebak titahnya sendiri. Lanjut Mbak. Sehingga Cokro Manggilingan bisa berjalan sesuai kehendak dari Sang Hyang Kawitan. Tujuan utama dari beliau adalah jagat itu dihamemayu dan Cokro Manggilingan jangan sampai berhenti. Lanjut Mbak. Tapi yaitu semua cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Nah itu poinnya. Jadi jangan dipercaya. Lanjut Mbak. Karena dongeng itu meski terlihat nyata tapi tetap saja dongeng, jadi jangan dipercaya. Tuh. Ya kan udah 100, monggo Mbak Jo. Kalau mau ini. Halo Mas, Ya Mbak. akan capek. Eh, nggih. Sampai nggak fokus ya. Niki Mas, langsung aja nggih saya yang soal masih tentang lakon Kresna Duto niku Mas. Itu eh, saat kejadian itu kenapa Prabu Kresna sama sekali tidak curiga Mas dengan keikutsertaan empat Bathara yang ada di dalam keretanya Prabu Kresna. Minggu lalu sih Mas sampun nanti mungkin ada alasan lain gitu. Pada saat jadi gini Mbak, kalau Bathara Rama Parasu itu datang dengan wujud seperti itu, pasti kalian udah curiga Mbak. Tapi kan Bathara Rama Parasu itu wujudnya nggak kayak gitu aslinya. Ketoknya halus, meneng, ganteng gitu kan. Orangnya kelihatan baik gitu, makanya ya nggak apa-apa gitu kan. Makanya tidak dicurigai sama sekali gitu dan bicaranya juga lemah lembut gitu. Nah, tapi kan masalahnya ada rencana yang memang ditutupi oleh Sang Yang Wening, Mbak. Sehingga Kresna juga setitis-titisnya beliau tetap pada masih ketutupan gitu kan masalahnya. Kan dalam kasus ini tetap Bharatayuda harus berjalan, nggak boleh nggak. Jadi ada campur tangan dari Sang Yang Wening juga ya Mas ya untuk Ya, ini. iya Mbak. Kan ini lakon Kresna Duto ini kan berbeda Mas antara dengan Arjuna dengan Dongeng. Suaranya memang hilang, Mbak. Suaranya kok tiba-tiba melan. Oh, Ulangin kan lagi, Mbak. ada sampun ya Mas. Oke, sekarang jelas. Oh, ya, suaranya kurang. Kan ada lakon Kresna Duto ini dari dongengnya ARC dengan yang pernah saya dengar dari dongeng lain gitu. Itu kan ada perbedaan Mas. Entah mungkin saya yang salah menangkap apa salah berpersepsi ya gitu. Cuman kan kalau yang di dongeng lain itu kan seolah-olah justru mendukung adanya perang Bharatayuda ini para Kresna. Tapi kalau di versi ARC kan beliau seolah-olah nggak ingin terjadi perang. Pertimbangan beliau sebetulnya apa Mas supaya nggak terjadi perang Bharatayuda ini Mas? Karena mau nggak mau pasti akan melibatkan kerajaannya dia, Mbak, dalam perang Bharatayuda. Dan memang kenyataannya kan nanti patihnya dia, si Sentiaki juga ikut perang kan terpaksa akhirnya. Dalam perang Bharatayuda tersebut. Dan ya dia tidak mau terlalu banyak korban, yang penting itu. Terus sama masalahnya ya itu Kresna itu bagaimanapun juga sebaik apapun Kresna kan juga pernah jebak Pandhawa toh Mbak, dalam cerita lakon Bali Golo-Golo dan sebagainya gitu. Nah, jadi masalah itu adalah ketika perang Bharatayuda terjadi, maka yang dapat anugerah itu kan Pandhawa Mbak, bukan dia. Kan yang paling utama itu toh Mbak.
sajane. Kuwi entuk apa gitu kan. Misalnya dia kan gitu kan. Makanya Oh, makanya dia berusaha menghentikan itu gitu loh. Sampai pada posisi di mana kalau bisa dia yang dapat gitu kan. oh, Ada ya, ada ya, ya, itu berarti ya, iya, iya. semacam Ada, ya intriknya enggak, kan. bukan ada Bukan intrik sih, maksudnya ada behind the scene lah Makanya gitu. makanya pada saat terakhir hidupnya itu kan ada cerita bahwa dia itu meninggalnya itu kan karena kena panah secara nggak sengaja ujung kakinya apa ujung jempolnya Mbak. Hmm. Karena waktu itu ada seorang pemburu lagi mau berburu rusa, dipikir itu ini salah satu bagian dari badannya rusa itu waktu itu ternyata kakinya Kresna lagi tiduran kakinya ini gitu loh. Kan seorang Prabu sing sektine kaya ngono Mbak, ora Iya, tedas senjata dan sebagainya meninggalnya kok kena Seperti itu. panah jempol kakinya itu loh. iya. Iya, Kan itu ada sesuatu yang salah dari dia seperti itu. iya. Oh, Dan iya. itu ada cerita wayang loh Mbak. Jadi aku nggak ngarang cerita loh. Itu di cerita wayang ada. Jadi, Akhir dari Kresna itu bagaimana itu ada ceritanya. Tapi memang sesuai Mas dengan kerajaannya juga Kenten hilang juga nih Mas. Iya, Dwarawati menghilang juga. hmm, betul. Seiring dengan beliaunya niki juga Kenten Jadi, Oh iya, sekian sekian zaman dulu baru menghilang. Tapi nggak bareng sama itu. Memang iya nantinya Dwarawati juga akan menghilang. Tapi paling tidak itu kan di sini seorang raja yang ora tedas tapak paluning pandai dan dewa ngejawantah kok kena apa sih mergo jempol sikile kena panah oleh seorang pemburu yang dudu wong sekti gitu loh, Mbak. Pemburu biasa. Nggih. jadi Prabu Kresna mengalami hal itu karena sesuatu yang beliau lakukan sebelumnya, bukan karena kan ada cerita yang kalau apa ya, dikutuk gitu Mas. Sebenarnya itu anu apa dia kan sebenarnya beberapa hal yang dia lakukan itu ada dia punya anak sih itu toh Mbak sempat mendengi itu Bomono Rakosuro di atasnya itu kan memang anu toh sering membuat masalah dengan Pendowo toh Mbak. Makanya Kresna pasti belani anak itu Mbak. Dan Nggih. berusaha untuk supaya anugerah itu datangnya ke anaknya bukan ke Pendowo kan tadinya kan gitu. Tapi tetap Raisa tetap jatuhnya ke Pendowo semua. Karena itu juga Mas, beliaunya niki memang apa kalau bisa dibilang ngakali dua putranya dari Kenten Werkudara. Niku gara-gara niku juga. Iya, itu juga termasuk. Jadi membuat supaya ketidakseimbangan ini menjadi seimbang gitu kan dengan cara ngakalin si Antorjo, Antasena sama Bambang Wisanggeni kan. Walaupun sebenarnya mereka bertiga tahu kalau dia Klema Kresna gitu Mbak. Tapi itu masih belum terlalu berat yang dibandingkan dengan masalahnya Pendowo dengan Bomono Rakosuro yang dimana Kresnanya bantu Bomono Rakosuro Mbak. Boleh tahu niku Mas, masalahnya niku napi. Diceritain di wayang aja Mbak. Kepanjangan cerita di sini. Nggih, nggih. Iya Mas. Saya lanjutin udah next. Di lakon Kresna Duto itu lagi Mas, kan ada Prabu Kresna kan naik kereta niku kan ditarik dengan 4 kuda dengan 4 warna, terus para batara yang ikut juga sejumlah 4. Kenapa harus muncul angka 4 ini Mas? Jadi kan ini ada angka 4 yang nggak pengen lungo atau Mbak, nggak pengen pergi. Maka dia nganterin Kresna supaya 4 ini tetap berkuasa gitu kan. Tapi ada 4 yang pengen menghilangkan itu gitu kan. Iya. Gitu Mbak. Nek diceritake terlalu detail nanti jadinya anu Mbak, rada soro. Jadi enggak, jangan di sini.
Jangan itu aja. Terus niki Mas, lagi tentang perbedaan. Ya memang versi orang bebas ya masing-masing kalau mau dengerin yang mana juga terserah gitu kan. Cuman kan ada yang menganggap di dongeng oh, apa ya bukan pendapat orang yang mendengarkan dongeng lain gitu kan, dongeng ARC mengatakan bahwa sebetulnya Hastinapura itu memang haknya si Duryudana karena sebetulnya kan ayahnya yang berhak sebagai yang paling tua gitu kan si Prabu Destarasta ya. Kayak itu gitu loh Mas. Padahal kan yang benar kan bukan atas Bukan siapa putranya yang beliau. tertua kan gitu kan Mas. Bukan atas dasar itu tapi siapa yang kedapatan wahyu kan gitu nggak Mas? Kalau Yang versi pertama Kurawa itu bukan anaknya Destarastra Mbak ya. Dikatakan anak angkat iya karena dulu si Dewi Madrim itu kan ini tahu persis bahwa Destarastra itu kedi atau mandul. Sehingga dia akhirnya nyuwun dan yang datang kan si Bedari Bibik. Maka kemudian dia bisa hamil dan waktu lahir itu cuma songgok daging gitu Mbak. Terus ditendangi terus mak cengar jadi bayi setiap kali pecahannya di bayi gitu. Jadi ini bukan anaknya Destarastra. Jadi kalau dikatakan punya hak belas radeha itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua eh, kerajaan Hastinapura itu kan yang bangun siapa gitu kan dari leluhurnya siapa sehingga kan yang bangun itu yang berhak memberikan kepada siapa atau Mbak. Jadi kalau misalkan aku punya rumah, aku yang punya hak untuk menyerahkan rumahku ke siapa? Bukan orang lain yang menentukan, nggak bisa. Dan leluhurnya dari Hastinapura menentukan siapa, itu kan sudah jelas di situ. Makanya sudah ada ketika apa namanya masih zaman dari Bambang Sakri saja, mereka sudah ngerti bahwa nanti akan terjadi perang Bratayuda gitu. Dan mereka ngerti bahwa nanti akan ada raja namanya Parikesit dan sebagainya. Itu udah ada garis itunya. Maka mereka menyerahkannya jelas ke arah Pendowo, Mbak. Kalau seperti itu. Dan mereka tahu siapa Kurawa gitu. Maka nggak mungkin diserahkan ke Kurawa. Hanya karena kalah janji saja, makanya mereka menyerahkan ke Kurawa. Tapi tidak akan selamanya gitu kan. Jadi kalau sekali lagi tidak punya hak ya. Kurawa itu belas rantai hak sama sekali gitu. Harusnya melarang. Jadi kalau ada yang mengatakan justru rasa orangnya lebih apa kakaknya dari sehingga dia lebih tua gitu. Itu dua anaknya Mbak. Kurawa itu bukan anaknya. yang terus nama-nama dari Niki Mas yang Kurawa itu menunjukkan ke apa Mas ya? Menunjukkan ke apa ya? Enggak yang kok ada dur-durnya itu Mas. Ya nama Dur itu kan berarti menunjukkan bahwa dia tuh serba menangi dewe raglem apa namanya sakarpe dewe gitu kan Mbak. Iya ya sejenis itulah kata-kata arti dari Dur itu Mbak. Nah, penamaan itu kan tidak mungkin diberikan oleh Destarastra Mbak. Bukan anaknya gitu kan. Masuk iya kalau misalkan Mbak punya anak terus dijenengke nganu Janjuk Jaran gitu Mbak. Karena mungkin Mbak. Kalau ada nama itu berarti itu anakmu gitu kan Mbak. Ya minimal Jaran aja nggak usah Jancuk. Tapi kan itu kan kalau dalam bahasa kasar gitu kan penamaan dur gitu kan itu artinya ke sana arahnya. Iya Mas. Dan kalaupun misalnya ada punya anak, kan lahirnya pun nggak akan ditendangi ya Mas? Iya. Pasti disayang kan Mas? Kalau beneran gitu loh, caranya benar gitu ya Mas. Nah ya. Terus di sini masalahnya kan kemudian pakai nama dur itu kan karena itu kan berarti kan ada sesuatu hal yang salah di situ kan. Secara mungkin toh Mbak kalau misalkan seorang orang tua itu pasti memberi nama anaknya itu nama yang baik Mbak, nggak mungkin namanya kayak gitu gitu. Banyak kok nama yang bisa digunakan, kenapa pakai nama Dur gitu. Ya kayak tadi tak ngomong kayak banyak nama, kenapa anaknya dinamakan Janjuk Jaran gitu. Orang mungkin Mbak. Kalau itu anaknya orang mungkin. Jadi kalau dikatakan bahwa Duryudana lebih punya hak,
Dari namanya aja udah kelihatan nggak punya hak, Mbak. Nggih. Iya, Mas. Udah nggak pakai Pak Wajan lagi. Nggak pakai wajan. Nggih. Nggih, Karena kalau sampun. kalau 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 punya hak, kalau memang dia anaknya Destro Rastro, nggak mungkin dikasih nama Tur, Mbak. Nggih. Berarti ada yang ngasih nama dan itu bukan Destro Rastro gitu kan. Itu, Mbak. Jadi beda loh, dianggap anak sama beneran anak itu beda ya, Mbak. Nggih. Dianggap. Dianggap anak aja kan. Nggih. Nggih, Mas. Nggih, ampun matur nuwun, Mas. Nah, Oke. nggih. Monggo lanjut. Oke. Oke, Mbak Vicky, lanjut, Mbak. Vicky, monggo kita lanjut ke slide. Satu. Oke, satu. Jadi sebaiknya jangan dimimpikan kembalinya aliran Amartasari. Biarkan saja hanya ARC yang bermimpi kembalinya aliran Amartasari. Ya karena bagi ARC itu penting, tapi bagi orang lain mungkin itu nggak penting. Lanjut, Mbak. Sehingga jagat langgeng biar hanya ada dalam dunia ARC saja. Karena ada jagat itu ada banyak, jadi biar ARC milihnya jagat langgeng. Yang lain jagat yang lain. Lanjut, Mbak. Sehingga agar Drubiksa 4 bisa berkuasa pada zaman Kolobendu dan hanya ARC yang tidak keganggu Drubiksa 4. Karena kita memang nggak suka berbagi. Lanjut, Mbak. Karena bagi ARC Drubiksa 4 itu bukan saudara tapi pengganggu. Tapi yang diharapkan selain ARC agar Drubiksa 4 dianggap saudara baik. Jadi tergantung bagaimana kita bersikap kalau masalah itu dan jangan tiru-tiru ARC. Lanjut, Mbak. Wangsilipun toya Amartasari saged miyak menopo sejatosipun Tirta Manik menika. Saha ambuka margi utama mring jagat Triloka Bawana kang asrep kados angin-angin kang tansah tumuju mring kamulyanipun Tribuna. Udah, Mas. Ya udah selesai berarti itu apa namanya? Ya artinya udah selesai gitu aja. Udah Mbak Vicky. Mbak Omeng, kalau gitu udah di penutupan. Jadi aku sudah nggak ada yang diceritakan lagi. Cuman mungkin suatu ketika kalau pas ke Jogja berarti ada yang harus tak bicarakan sama teman-teman Jogja. Karena ini menyangkut suatu penelusuran sejarah dongeng yang di luar BMKG gitu. Di luar BMKG. Dan tidak terduga sama sekali kalau itu pernah terjadi dalam serangan 6 jam di Jogja. Mungkin hanya orang-orang bersepuh yang tahu gitu. Gitu. Oke, Mbak. Oke, baik Mas. Kalau kenten omeng tutup IG live kita malam ini, matur gong ing panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Moho Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangisi sang semipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerto tentreming jagat raya. Ingat ya menyaner, ini semua cuman dongeng. Jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin. Apalagi diulang-ulang nonton rekamannya. Saya Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat ya Prabu. Jangan diperhatikan juga jam tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Salam menyan, dan tentu saja salam Ojo Pertoyo. Punya kan? Dadah.